Welcome back to my YouTube channel, Badmin Bolt. Nah, hari ini saya akan bahas topik yang berkaitan dengan video saya sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita bahas tentang tipe raket yang cocok, sekarang kita bahas tentang senar. Banyak juga pertanyaan ke saya, Coach, saya masih pemula. Kira-kira senar apa sih yang harus saya pilih? Nah, begitu banyak jenis senar di luar sana, saya akan memberikan panduan yang menurut saya berbagi pengalaman adalah senar yang cocok untuk masing-masing tipe permainan. Jadi yang pertama itu adalah ketebalan senar. Nah, ketebalan senar yang standar itu adalah 0,66. Nah, angka ini bisa kalian lihat di setiap bungkus senar. Jadi di baliknya itu ada ketebalannya 0,66, 0,67, 0,65 dan seterusnya. Standar senar yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis itu adalah 0,66. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan senar-senar yang tipis yaitu 0,66 ke bawah ya. Jadi 0,65, 0,64, 63, 62, 61, 60 bahkan sampai ada yang 50-an, itu ada beberapa kelebihannya. Kelebihannya yaitu adalah pukulan kalian akan lebih jalan, jadi akan lebih mantul, karena senarnya tipis. Nah, tapi kekurangannya adalah senar ini jadi lebih cepat mudah putus. Ya, karena tipis, dia kegesek dikit aja sama bulu kok, dia bisa putus. Dan juga kekurangan lainnya adalah nggak bisa ditarik tinggi-tinggi. Nah, nanti kita bicara tentang tarikan atau tension di topik yang selanjutnya. Nah, bagaimana dengan senar yang tebal? Berarti 0,67, 0,68, 69 sampai dengan 70. Nah, kalau senar yang tebal, kekurangannya itu adalah dia tidak semembal senar yang tipis. Nah, tapi kalau misalkan kelebihannya, dia untuk bola-bola kasar seperti smash itu jauh lebih enak. Ya, jadi kalau senar tipis itu lebih ke placing, pantulannya enak. Kalau senar tebal itu dia lebih ke pukulan-pukulan kasar seperti smash, itu yang enak. Nah, tapi kalau senar tebal digunakan untuk controlling itu agak kurang. Selain tadi kita sudah bicara ketebalan senar, ada yang namanya tension atau tegangan tarikan. Nah, tegangan tarikan itu yang dikatakan standar itu antara 25 sampai 26 lbs. Jadi kalau misalkan di bawah 25 itu berarti tegangan tarikan yang loose ya, yang rendah. Nah, tapi di atas 26 itu 27, 28 sampai 30 itu adalah tarikan dengan tegangan yang tinggi atau high tension. Kalau misalkan kalian pakai tegangan yang rendah atau yang loose tension, itu juga pukulan kalian akan semakin membal. Nah, jadi kalau misalkan high tension, itu berarti 27, 28, 29, 30 sampai di atas 30, itu seperti raket saya di sini. Nah, raket saya di sini ini 30. Kalian lihat ya, saya coba geser-geser, itu dia nggak kegeser. Tuh. Ya. Ini dia berarti sangat rekat, ya, kerenggangannya itu sangat rendah, sehingga dia nggak gampang digeser. Ini kayak papan, ya, kalian ibaratkan sebagai papan. Nah, kalau kalian mukul dengan menggunakan papan, itu cenderung pantulannya itu nggak terlalu mantul, ya. Jadi kalian lebih banyak butuh tenaga supaya pukulannya itu lebih jalan. Nah, tetapi keuntungannya kalau untuk controlling ini tegangan yang tinggi atau high tension ini lebih bagus. Nah, dibanding dengan tegangan yang rendah, kalian gini dikit aja bolanya out. Kalian pakai tenaga dikit aja bolanya bisa out. Nah, sebaliknya berarti kalau misalkan kalian menggunakan tension yang rendah 25, 24, 23, 22, nah, ini cocok untuk pemula. Kenapa? Karena memang tenaga pemula itu cenderung masih lemah. Jadi butuh tension yang
rendah. Sehingga ketika dipukul pakai tenaga yang lemah, bolanya bisa jalan sampai ke belakang. Nggak perlu tenaga yang sampai besar-besar. Nah, jadi kalau untuk pemula, saya menyarankan tipe senar dengan ketebalan yang tipis terlebih dahulu. Yaitu bisa antara 0,60 sampai 0,64. Dengan tension antara 23 sampai dengan 24. Nah, itu jadi ketebalan senar dan tension yang cocok untuk pemula. Nah, seiring kalian naik, misalkan jadi intermediate, itu ketebalan senarnya bisa ditambah. Jadi, ketebalan senar yang standar 0,66 sampai 0,67. Ya, atau 0,68 masih bisa juga. Nah, tensionnya kalau yang untuk intermediate itu bisa antara 26 sampai dengan 28. Nah, kalau kalian udah jadi advance, itu kalian bisa gunakan senar yang lebih tebal lagi. 0,68, 0,69 sampai bahkan 0,70. Ya, dan setelah itu tensionnya kalian juga bisa naikin. Ya, jadi biasanya yang advance itu dia udah lebih banyak main controlling, bukan main power lagi, karena powernya memang dia udah ada dari pegelangan tangannya. Jadi dia bisa ditarikan yang sampai 28, 29, atau bahkan 30 ke atas juga bisa. Ya, pemain-pemain profesional itu biasa tarikannya di atas 30 dan senarnya semuanya tebel-tebel. Nah, tetapi ya bukan berarti pemain yang sudah mahir itu nggak boleh menggunakan senar dengan ketebalan yang tipis ya. Ya, kembali lagi ke preferensi masing-masing. Tetapi ya kelemahannya itu seperti yang sudah saya katakan, ya cepat putus. Apalagi kalau sudah mahir kan tenaganya besar sekali. Nah, itu udah tenaganya besar, senarnya tipis, dipukul smash-smash terus ya cepat putus. Silakan adu-adu kuatan aja mungkin ya, kalau yang ada finansialnya boleh. Yang terakhir, pastikan sebelum kalian menyenarkan raket, itu perhatikan dulu. Setiap raket ada rekomendasi tarikan senarnya. Ya, biasanya itu ada di bungkus plastiknya atau ada di cetakan raketnya di tengah-tengah yang ini biasanya. Nah, itu kalian bisa lihat, oh, raket ini maksimal tarikan sampai 28. Raket ini bisa ditarik sampai 35. Nah, kalian ikutin tuh rekomendasinya. Jangan sampai raket rekomendasi 28, kalian tarik 32. Nah, itu bisa patah raketnya. Kalau kalian salah mukul, kena frame dikit aja, dia bisa pengok. Nah, itu jadi perlu diperhatikan ya. Sesuaikan dengan rekomendasi yang ditulis pada setiap raket. Oke. Jadi kalian sudah mengerti ya, ketebalan senar untuk pemula, ketebalan senar untuk intermediate, advance, lalu juga beserta tarikannya masing-masing. Ya, sekian video tentang senar pada hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan juga tonton video-video lainnya tentang raket yang saya juga buat. Itu juga bisa jadi referensi untuk kalian memilih raket dan senar yang tepat. Oke. Sekian video kali ini, see you in the next video. Bye-bye.